Pamirsa, suang-suang wewidangan sampun janten wenang tradisi sane medaging nilai filosofi majang ring krama irike. Majalaran ring penglimak masa taler wenten kekantenang tradisi inucap ical. Majalaran ring pauwahan tata cara mepikayun ring paryawana. Anggen ngapialangin kewentenan inucap Banjar Taman Geria Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan Badung, sane mangkin mewali nincapang tradisi kuno punika. Tradisi punika mewasta megegobog pada telu. Inggih punika tradisi sane pungkuran warsa puniki nenten naenin kemargiang. Kewentanan puniki nenten lempas saking manah para pengelingsir ring desa punika. Mangde para yawana nenten lali ring tradisi saking tetamian leluhur. Manut bendesa adat Jimbaran, Gusti Rai Dirga, Dukrin arahina sedurung nyepi, krama irike medal pacang megegobog. Ketahnyane, krama irike sareng akeh nyuarayang sekancan suara, pacang ngeruruh jadma utawi krama sani ical. Pertama-tama kami di Desa Adat Jimbaran ingin menyampaikan bahwa di Jimbaran dan sebagian besar wilayah di Kuta Selatan, bahkan di Badung bagian selatan, kita sejatinya tidak mengenal istilah ngerupuk. Karena istilah ngerupuk ini bermakna berbeda dari apa yang kita pahami sebagai megegobog di Jimbaran dan di wilayah Kuta Selatan pada umumnya. Ngerupuk pada dasarnya buat kita di selatan Kabupaten Badung ini diterjemahkan sebagai menyeruduk dengan membabi buta. Sehingga ada gium, ada idiom di Jimbaran dan sekitarnya. Kalau kerupuk babi itu orang tidak mau, kerupuk sapi orang tidak mau. Kalau kerupukan sapi boleh. Nah nike karena makna ngerupuk itu lebih pada menyeruduk. Sementara megegobog sendiri artinya meramaikan dengan bunyi-bunyian di wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap agak sakral atau wilayah-wilayah yang dianggap tengah.
Umpamanya ada yang kebang memedi dan harus digegobokin dulu, diberikan bunyi-bunyian. Nah itu perbedaan makna, sehingga dari dahulu kala masyarakat Jimbaran mengenal istilah megegobok, bukan ngerupuk. Untuk itu kita di Jimbaran juga sudah mewarisi beberapa perlengkapan alat-alat untuk megobok, antara lain kulkul, tek-tekan, kekepuak, prakpa, sundeh, obor. Dilengkapi dengan trikotuke, kesune, mesui, jangu. Nah inilah kelengkapan dalam acara megegobok di Jimbaran. Sehingga kami di Jimbaran untuk tahun ini sebenarnya dari tahun lalu, cuman tahun lalu hanya 2 banjar yang melakukan, yaitu Banjar Taman Gria dan Banjar Tebe Jimbaran. Nah untuk tahun ini kita serentak semua krama seketruna di Jimbaran melaksanakan acara megegobok. Mulai jam 6, setengah 7 barangkali sekarang sudah start di Jimbaran, dan nanti akan dilanjutkan dengan perlindungan ogoh-ogoh. Dari sisi perbedaan makna, perbedaan maksud dari ngerupuk dan ogoh-ogoh, demikianlah adanya. Saya selaku klien adat Banjar Taman Gria selalu berkoordinasi dengan juru biasa kami yang notabene yang bertanggung jawab dengan keberadaan kami di Banjar Taman Gria ini. Terus setelah dari hasil beberapa kali kita diskusi, beberapa kali kita mengadakan rapat-rapat kecil dengan para penglingsir, tentunya dengan juga ketua STT dan STT kami, ya artinya disepakatilah kami mendapatkan suatu konsep, istilahnya itu megegobok mepadutlu. Artinya kalau boleh saya jabarkan sedikit, megegobok padutlu itu ya dengan konsep kami mengambil tiga unsur lah, tiga unsur, yaitu unsur air, unsur api, dan unsur angin. Nah itulah. Nah dari ketiga unsur itu lagi kami mengadakan sedikit diskusi lah supaya konsep ini betul-betul mengena dengan kegiatan megegobok mepadutlu itu. Terus setelah itu kami akhirnya setelah kami diskusi dengan juru biasa, akhirnya kami mendapat arahan, artinya mungkin secara filosofi itu rumuruh wiwi kejati gitulah kalau bisa saya jelaskan sedikit, artinya mencari kebenaran yang sejati lah, begitulah artinya yang dapat kami dikasih masukan dari juru biasa kami yang merupakan penanggung jawab kami dari jasa gitu. Nah setelah itu sudah kami disepakati fit apa yang akan kami lakukan, apa yang akan anak-anak kami lakukan, ya tentunya kami dari Perjuru Banjar Adat Taman Gria mensupport totali penuh sekali keberadaan anak-anak kami dengan semangatnya anak-anak kami atau STT kami pengen melakukan suatu kegiatan
yang memang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya itu. Terus setelah itu kami mengadakan rapat dengan ketua STT kami tentunya dan anggota-anggota STT lainnya. Akhirnya bagaimana cara-cara kami untuk membuat semangat anak-anak kami untuk membuat acara ini gitu. Artinya dengan pendekatan secara pribadi, artinya pendekatan secara konsep, penekanan-penekanan bahwa nanti kelak suatu saat merekalah generasi-generasi kami yang akan barang tentu menggantikan posisi kami di Banjar ini. Jadi dengan konsep itu kami menumbuhkan semangatnya, kalianlah yang akan merupakan pengganti-pengganti kami. Jadi besar harapan saya sebagai klien adat menyampaikan kepada mereka bahwa mereka sekarang harus belajar kompak. Mereka harus saling membahu-membahu dan saling kenal mengenal satu sama lain tentunya. Sebab nanti jika mereka akan mengganti posisikan kami, ya mereka ya sudah saling kayak sudah saudara, memang sudah sangat akrab. Jadi dengan konsep itu saya berkeyakinan mereka sudah akrab tentunya. Artinya kedepannya apapun yang akan mereka lakukan di Banjar ini pasti sedikit lebih gampang untuk berkoordinasi gitu. Artinya kami memulai dari bawah dulu sebab untuk kedepannya itu saya kira ya memang agak sangat susah lah untuk mencari bibit-bibit yang memang mau ya aware, ya peduli dengan keberadaan Banjar dan lingkungan itu sebagainya. Dan itulah makanya konsep kami begitu. Pamirsa, nincapang tradisi kuno sanes sampun reret janten mewah. Tiosan sangkaning manah sane metiosan, sareng kewontenan sane anyar, taler mewah nincapang rasa ngelestarian tradisi budaya tetamian leluhur ring pareyowana mangkin. Sakimaon, metiosan ring pareyowana Banjar Taman Griya Jimbaran puniki. Dane kekantenang sregep ngemargiang acara punika. Jadi makna Mogokobok Padu Telu yang kita adakan di Banjar Taman Griya kali ini, jadi dari makna Mogokobok Padu Telu yang mengangkat tema kali ini Rumah Wika Jati, jadi mencari jalan kebenaran yang paling pasti. Jadi Mogokobok Padu Telu itu bisa diibaratkan sebagai mencari jalan keluar untuk mencapai keputusan yang paling baik. Jadi padu telu itu biasanya digunakan sebagai parum. Jadi ada dua belah pihak yang lain pandangan. Jadi satu pihak itu untuk menengahi. Jadi begitu. Jadi makna dari Mogokobok Padu Telu ini juga yaitu sebagai warisan dari leluhur kita di Jimbaran. Jadi Mogokobok Padu Telu ini awalnya sudah pernah dijalankan sejak dulu. Jadi di tahun 1988 dari buyut bapak saya jadi ya. Jadi begitu singkat cerita dari Mogokobok Padu Telu. Kesulitan-kesulitannya apa aja? Untuk kesulitan yang pertama mungkin karena ini agenda yang pertama kita jalankan. Setelah itu untuk dari material, karena kita berada di wilayah perkotaan, jadi prakpak dan segala macam itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi selama kita latihan kurang lebih 2 bulan ini, jadi prakpak itu pelapah pohon kelapa yang kering. Jadi itu memerlukan kelapa yang sangat banyak. Itu yang pertama. Jadi untuk kesulitan latihan
saya rasa teman-teman juga semua bisa melewati kesulitan-kesulitan yang ada karena kita memang fokus untuk goal ke depan. Jadi goal ke depan juga kita ingin warisan ini untuk adik-adik kita kemudian kelak. Rasa semangat lan jengah para Yowana ring Banyar Taman Geriau puniki sampun jantan kecumpuin sareng dane penglingsir klian Banyar adat lan bendesa adat. Dane eling tradisi puniki patut mewali keajagang tur maning kelestarian ya diastun jagate sayan ngelimbak. Maksudnya Fir betul-betul memang ya pengen satu mempertahankan adat istiadat kita, seni budaya kita. Artinya kita mengemas bagaimana runutan yang berkaitan dengan catur tawur pengerupukan ini. Diselipi juga ada budaya-budaya yang memang tidak bisa kita tinggalkan dan harus memang kamilah yang sebagai grassroots di bawah di Banyar Adat ini, tatanan ini yang memang harus menumbuh kembangkan rasa bagaimana anak-anak kami dia bisa memiliki Bali ini tentunya gitu. Nah, dari sisi kita, harapan kita adalah semua kegiatan yang berasal dari tradisi lama kita ingin bangkitkan dan ingin mengenalkan kepada masyarakat kita di Jimbaran bahwa kita memang mempunyai tradisi-tradisi yang cukup unik. Nah, untuk tahun ini kami dari Desa Adat Jimbaran memberikan kepada adik-adik kita ruang yang lebih untuk berekspresi, di mana dari sisi kegiatan menggobok ini kita lengkapi dengan lagu-lagu yang bertradisi yang terkait dengan pengusiran buta kala. Adapun lagu itu judulnya adalah Teng-Tengnya. Tradisi ini kita harapkan bisa bertahan, bisa lestari, bahkan bisa kita kembangkan dengan mengkonstruksi menggobok ini dengan mepadu telu. Sehingga nanti ke depan di acara semi pertunjukan ini bisa menarik perhatian adik-adik kita untuk terus-menerus mengembangkan kegiatan menggobok ini semakin baik. Pamirsa, usaha angin ngemewali nincapang tradisi megegobok pada telu ring Banyar Taman Geriau Jimbaran puniki sampun mepikolih. Sekatah pemargi lancara sampun kelaksanayang oleh para Yowana irike. Ngantos ring puncak acara sampun memargi antar. Kekantenang ring margine akeh krama sane nonton melet uning ring tradisi kuno magegobok pada telu puniki muali kemargiang irike. Parikrama kekawitin saking peteluan pinake prelambang angin, toyo lan agni. Maka tiga unsur inucap kecinayang antuk warna sane metiosan. Sepatutnya nih tradisi puniki nenten sekali payudan. Sakemaon konsep pada telu inucap wantah konsep santi medasar antuk pabrik bagan. Sakemaon sedurung ngawit pabrik bagan maka tiga unsur inucap ngamedalang kaweruhannya nih. Maka sami santi turmaning desa irike somio lan dengdeng.
Jadi harapan tiang selaku klien Seketruna Manegiri, harapan ke depan mungkin yang paling dekat dulu rencana ini kita golkan untuk warisan tak benda. Jadi WPTB, jadi kita mau golkan ke situ. Jadi harapan jangka panjang mungkin semoga terutama adik-adik saya nanti bisa melanjutkan Megogobog Padu Telu ini sebagai warisan budaya. Tradisi ini tuh kayak sangat langka gitu, dimana ini tuh baru pertama kali dilakukan di seluruh Bali gitu. Jadi merasa bangga gitu mengikuti eventnya ini gitu. Kesan-pesannya tuh bangga gitu sih, karena yang kayak tadi ini tuh kan acara yang pertama kali dilakukan di sini kan, di Banjar ini. Jadi merasa excited gitu sih. Kesan dan pesan selama latihan Megogobog Padu Telu di SD Manegiri ini mengalami banyak sih, dari kesulitan, dari tantangannya. Terus hebatnya teman-teman kita ini bisa berkolaborasi jadi satu, jadi semuanya itu bisa kerangkul sehingga Mapadu Telu ini sukses sampai sekarang, walaupun kita mengalami kesulitan waktu latihan, terus banyak kendala juga, tapi kita bisa berhasil menunjukkan yang terbaik. Tetamian budaya leluhur sekadi Megogobog pada telu puniki keabdiang dados silih tunggil serana angin ngapialangin kewentenan ahab jagat sane akeh nibanin para Yowana. Antuk abdian mangde para Yowana presida teleb uning ring pikenoh lan filosofis saking tradisi sampun pastike ipun pacang sayaga ngajegang turmaning ngelanturang tetamian punika.
Podarwan tiante mongalaning semua